duit gampang, party tiap malam segala macem, sampai di titik gua melihat gua akan dinaikkan lagi nih level gua. Tapi ternyata di situlah kehancuran. Biasanya nih orang nih ya, orang ngomongin hancur ya, hancur itu biasa rumah hilang, mobil hilang, nggak punya apa-apa deh. Lu sampai ke titik itu dong? Sampai ke titik itu. Rumah hilang, mobil hilang. Rumah. Halo, balik lagi sama gua, William. Di konten kali ini, gua lagi sama temen gua, namanya Farhan, si penjaga lilin. Apa kabar, Han? Kabar baik, Ko William. Kabar baik. Halo. Halo semuanya. Ya. Jadi gue habis ngobrol-ngobrol nih sama si Farhan. Gue tahu dia dari Ko Erwin. Nah, si Farhan ini dia kenapa disebut penjaga lilin karena dia itu daily trader. Jadi dia itu kerjaannya ya trading gitu. Forex ya? Ya, di Forex and Gold. Forex and Gold. Gold. Ya buat kalian yang suka trading, kalian bisa langsung nanya-nanya aja sama si Farhan. Dan nanti Instagramnya gue akan taruh di bawah, kalian check it out sendirilah ya. Oh by the way, kita sekarang ini lokasinya ada di Celestial Coffee. Posisinya ada di Sumagung 2, Blok G1 nomor 4, ada di HUB. Tempatnya tuh nyaman banget, makanya kita putusin untuk bikin shootnya di sini gitu, karena enak banget, homey banget Ya. Mudah-mudahan jadi rame lah gara-gara ini. Jadi tapi kita jadi nggak bisa konten lagi. Iya. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita cari sendiri tempat lain. Iya. Kalau ini udah rame, ya kan? Tentunya. Terus Sorry Kak. Thank you. lu sehari-hari berarti trading? Trading gue sehari-hari. Udah berapa tahun lu trading? Gue start trading itu di awal tahun 2018 kok. Awal 2018. Januari, tepatnya Januari 2018. Oh, sebelum COVID dong. Tuh, ketika itu gue masih umur 17 tahun ya, belum genap 18. Pada saat itu. Iya, tapi udah punya KTP kan, jadi bisa transaksi sendiri. Oh. Sebelum trading, bisnis lu apa? Nggak mungkin dong lu mulai 17 langsung trading. Sebelumnya lu ngapain? Iya, kebetulan gue kan punya hobi kok ya. Dari gue kelas 3 SD itu gue punya hobi jualan. Dulu gue di SD itu gue jualan coklat, kakak gue bawa coklat, gue bawa ke sekolah, gue jual. Sampai kebiasaan itu ke bawah sampai gue gede. Awalnya gue jualan F&B gitu, makanan. Gue bawa ke sekolah, ke suatu komunitas, gue bawa soto, gue minta nyokap gue masak, gue bawa. Lu jual. Tapi itu jualannya itu bukan yang artinya kayak gue harus gitu, tapi memang panggilan jiwa gue suka berdagang, suka jualan. Singkat cerita, sebelum gue nyemplung ke trading 2018 itu gue sempat buka kafe juga di Rawamangun, namanya dulu Teras Oma. Itu salah satu pionir lah di Rawamangun yang pertama kali buka kafe di kawasan itu. Teras Oma ya? Teras Udah Oma. tutup tapi? Udah, gue buka sekitar 2016, tutup di menjelang 2017 akhir lah, sekitar Oktober. 2 tahun, 3 tahun. Terus habis itu lu trading. Setelah itu gue ini dulu buka telur bersamaan dengan gue belajar investasi sebenarnya. Oh, bukan trading sih, belajar investasi lebih tepat. Saham, stok atau kripto? Stok, Indo. Oh, lu nggak main kripto ya? Enggak, karena waktu itu di 2018 kalau mungkin tahu ya teman-teman, IDX lagi buat program, jadi targetnya itu inilah mau perbanyak investor baru lah, khususnya kalangan anak muda ya. Jadi lu buka sekuritas lu gratis dan dapat uang 500.000 saldo. Oh. Waktu itu. Gitu. Affiliate-nya? Oh, bukan affiliate. Jadi pokoknya lu ke sekuritas, lu buka, misalkan ada ada sekolah edukasi tentang pasar modal. Lo ikut, biasanya nanti mereka menawarkan buka rekening saham RDN. Itu lo nggak usah pakai duit. Lu buka dapat duit 500.000 saldo untuk beli saham. Oh, lu berawal dari situ. Baru lu ke trading. Baru akhirnya gue ke trading. Nah, telur itu sambil berjalan dong. Sambil berjalan gitu. Jadi gue sambil bukan nyoba ya, gue
mempelajari dulu, nggak langsung nyempung ke market. Gue belajar ya, gue kayak orang biasa pada umumnya belinya blue chip lah. Blue chip. Kalau nggak salah waktu itu saham pertama gue tuh 500.000. Aduh, apa ya gue lupa. Tapi intinya blue chip lah. Blue chip. Kalau nggak salah Antam gue beli. Berkembang karena gue diemin, gue sampai lupa ya pas gue ingat Antam ternyata sekian tahun gitu. Gue nggak aktif waktu itu, nggak aktif. Jadi berapa 500.000 lu? Sekitar 800 apa sejuta. Lumayan lah. Kali dua gue diemin gitu. Gue fokus di telur waktu itu, gue jualan telur. Terus bisnis telur lu tuh gimana? Masih jalan nggak sampai sekarang nih? Sampai hari ini kalau gue secara langsung nggak jalan, cuma masih ada pelanggan gue yang istilahnya gue gue titipkan lah ke dulu rekanan atau mitra bisnis gue gitu. Jadi gue masih dapat fee. Oh gitu. Tuh. Nah bisnis telur lu itu bikin duit. Kenapa lu jadi trading? Bikin duit. Cuma sempet di sekitar tahun 2021 ya. 21 itu pas lagi gencar zamannya program bansos. Waktu itu gue lagi di quote and quote puncaknya lah. Satu hari gue bisa jual telur itu 10 truk atau 50 ton. Satu truknya 50 ton. Satu truk itu 5 ton. Satu truk 5 ton, 10 truk 50 ton. 50 ton satu hari. Berapa itu nominalnya per truk itu? 5 ton. Satu truk itu kurang lebih 120 juta sampai 150 juta. Karena kan harganya fluktuatif. Iya, benar. 120 sampai 140 juta. Iya, range-nya segitu. 5 truk itu hampir 1 M loh. Iya betul, 10 truknya hampir 1 koma ya. Waktu itu revenue gue ya, di peak-nya kurang lebih segitu. Gila. Itu keuntungannya? 2,5 sampai 5%. 2,5 sampai 5% karena fluktuatif harga itu lah ya. Fluktuatif harga. Kalau telur itu yang gue tahu, kalau lu belinya di sana 27, tiba-tiba harga besok jadi 30, ya di situ lu ada margin. Ada margin. Juga kadang-kadang misalkan hari ini gue beli 27, pagi besoknya 25 ya. Pagi deal. Besok baru datang. Pas gue jual ternyata harga pasar turun. Ya udah. Tapi kan namanya pasar kan nggak langsung nyerap harga. Ada proses, ada delay lah, ada gap di situ. Jadi memang untuk yang kita partai langsung terasa. Tapi kalau gue jualnya retail nggak terlalu berasa. Gitu ya. Lu jual retail apa? Partai? Mayoritas market gue partai. Oh lu partai dong. Partai. Ya? Jadi kalau fluktuatif tuh berpengaruh banget. Book order ya. Book order. Berarti lu jatuh bangun di telur lumayan dong. Lumayan. Gue sempet sampai di titik dari gue punya kendaraan, dari ya namanya anak muda ya, punya penghasilan sendiri, ngerasa ya mungkin waktu itu superior sedikit lah. Sempet gue ngalamin kayak yang party tiap malam. Gara-gara dapat duitnya gampang. Dapat duit gampang, party tiap malam segala macem. Sampai di titik gue melihat gue akan dinaikkan lagi nih level gue. Tapi ternyata di situlah kehancuran. Begitu. Karena gue awalnya kan bermodal dari cuma bisa beli 1 truk, gue dapet kepercayaan lah. Ternyata di balik kepercayaan itu ada, gue bilang apa ya? Ya hikmah lah ya, bukan jebakan. Kalau jebakan gue tandanya menyesal, gue anggap itu hikmah lah. Dalam arti lu hancur berarti tuh biasanya orang nih ya, orang ngomongin hancur ya. Hancur itu biasa rumah hilang, mobil hilang, nggak punya apa-apa deh. Lu sampai ke titik itu dong? Sampai ke titik itu. Rumah hilang, mobil hilang. Rumah hilang, mobil hilang. Gila. Rumah nyokap gue hilang di Jagakarsa. Habis itu dari tadinya punya mobil lebih dari 1, jadi sama sekali nggak punya mobil. Dari sampai di titik gimana ya? Yang kebutuhan dasar aja gue sampai nggak bisa. Gue mesti effort banget untuk memenuhi kebutuhan dasar. Gitu. Tapi puji Tuhannya, alhamdulillahnya, gue masih ada tempat tinggal yang gue nggak kontrak gitu. Oh, masih ada sisa lah. Masih ada, tapi rumah bukan rumah gue, tapi rumah keluarga. Lebih tepatnya rumah eyang gue sih. Oh, rumah yang sekarang lu tinggal nih. Betul. Ngomong-ngomong, lu pengalaman begitu banyak. Lu lahir tahun berapa sih? Gue kelahiran tahun 2000. 2000. Udah gokil ya. Baru 25 tahun berarti tahun ini lu. September ya? September. Lu lahir September ya? Tahu aja lu. Iya, tadi lu kan udah kasih tahu. Cuman biar yang nonton tahu aja gitu, lu anak tahun 2000. Tahun 2000 berarti lah. lu millennials mentok kanan. Millennials mentok kanan. Rata kanan. Gokil. Respect sih, gue kalau misalkan
ini tahun kedua gua. Gitu. Tahun kedua gua. Tahun kedua, masuk jalan tahun kedua ya? Masuk jalan tahun kedua. Jadi lu bisa hidup lah dari trading nih sekarang Yes. kalau lu ngomong. Lu bisa bilang begitu nggak? Bisa dikatakan begitu. Gua hidup dari trading. Hidup dari trading saat dari ini. trading. Dan sekarang kalau misalkan lu target 1 bulan itu, kalau ini buat yang suka trading ya, kalian yang suka trading pasti kalian tahu nih yang kita lagi ngomongin. Lu target 1 bulan berapa pips? Rata-rata sih sebenarnya kalau jujur boleh ngomong, gue punya prinsip dalam menjalankan trading itu. Gue nggak punya patokan target, tapi gue punya patokan batas kerugian. Oh, risk management. Karena ketika gue punya target untuk achieve sekian, itu orientasi gue harus ngejar. Oh ya. Dampak dari gue berusaha mengejar itu yang nanti menghancurkan portofolio lu yang udah lu bangun berminggu-minggu itu. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Oh, Gitu. nah sekarang kalau misalkan lu jalanin itu lone wolf sendiri, ya kan? Atau lu tuh ada buka kelas, atau lu apa? Ada nggak, kalau misalkan gini nih, ada audiens yang mau ikutan juga nih, ya kan? Di luar sana tuh kan banyak yang masih skeptis tuh sama yang namanya forex trading, gara-gara waktu tahun 2020 pas covid itu kan marak tuh robot trading lah, inilah itulah, dan akhirnya tuh mereka hilang duit dan scam gitu loh. Yeah. Tapi di satu sisi juga kita melihat masih banyak trader forex dan make it gitu loh. Mereka bisa bikin ribuan dolar setiap bulan. Betul. Sampai hari ini masih ada kok konten-konten yang mereka baru aja take profit nih sekian ratus dolar gitu. Yes. Ngerti nggak sih? Ya bisa dibilang scam juga. Bukan scam gitu loh. Yeah. Ngerti nggak sih? Cuman mungkin orang yang ke scam itu karena dia cuma mau terima beres aja dan nggak mau tahu gitu loh. Ya tentunya sih. Kurang informasi lah. kurang update, kurang. Nah, kalau orang mau cari nih ikutan, lu mesti kemana? Kalian bisa mungkin cek Instagram pribadi gua sih ngediriin kayak brand gitulah. Brandnya itu sebenarnya fokusnya itu kita ngebangun suatu komunitas yang orientasinya trader dengan cara nge-treat trading itu layaknya bisnis gitu loh. Jadi orientasinya itu realistis, nggak ngebluff, nggak over, Nggak dibungkus-bungkus nggak lah. dibungkus-bungkus, real. Kita sangat mengedepankan yang namanya portofolio, transparansi, keterbukaan. Apa nama Komunitas gue Green Candle 77. Green Candle 77. Jadi kalau orang mau ikutan DM lu dulu aja lah ya. Bisa DM gue. Kalian bisa langsung DM aja nih si Farhan. Nanti Instagramnya itu ada di kolom deskripsi. Buat kalian yang mau nanya-nanya bisa langsung kalian DM aja si Farhan. Nanti di situ dia, ya lu harus bales sih. Oh ya tentunya dong. Jangan nggak dibalas Tentunya dong. gitu. Berarti sekarang lu jadi full time daily trader. Daily trader. Keren. Mantap. Terus rencana ke depan apa yang lu mau lakuin? Tentunya rencana ke depan harapan gue memperbanyak trader-trader yang bisa profit konsisten ya, dengan cara yang baik lah ya, yang nggak mengedepankan bisa disebutnya bahasa mudahnya, nggak mengedepankan halusinasi lah ya, quote and quote Gitu ya. Ya. Jadi kayak dia ngehalu sendiri, terus akhirnya produknya dibungkus, dijual kayak jual angin surga. Betul, jual angin surga. Ya kan, nggak ada yang untung tiap hari, pasti ada untungnya juga. Pasti ada untung. Ya, orang udah habis duluan. ratusan juta di trading, banyak banget. Itu apalagi kalau mereka nggak punya risk managementnya itu. Itu betul. Ya kan, mati sih dia orang. Jadi sih gue pengen ngebentuk orang-orang yang punya mindset jangka panjang sih, long term. Visionnya jangka panjang gitu. Enggak yang kayak lo masuk market hari ini, besok lo jadi ayam mendadak. Tapi Ya, gue mau ngebentuk orang-orang trader-trader yang berproses gitu. Iya sih, harus pelan-pelan
pelan-pelan lah, semua nggak ada yang instan. Ya, Betul. bangun sesuatu itu nggak ada yang instan. Dan juga harapan gue pengen memperbaiki citra forex sih, khususnya di Indonesia. Oh, Karena ya tadi dari cerita Ko William sendiri kan, mungkin Ko William, orang-orang sekitar Ko William, bahkan orang terdekat gue pun ada Ya, yang jadi kena, korban. dan jumlah nominalnya lumayan lah kalau untuk gue ya. pasti. Gitu. Kita lebih sering justru dengar banyak korbannya dibanding banyak yang untung. Nah, itu Kayaknya dia. yang untungnya diem-diem aja karena dia untung ya happy sendiri. sendiri. Tapi kalau korban itu kan biasanya teriak-teriak jerit-jerit tuh koar-koar tuh. Betul, Ya kan, betul. scam tuh, nipu tuh dia tuh, nggak beres lah, nggak bener lah. Padahal bukan salah industrinya, salah orangnya. Mungkin dia karena salah kenal orang, salah Betul. informasi, atau tidak bisa mengatur emosi di situ, pengen buru-buru entry padahal bukan entry Itu, gitu. Ya kan? betul. Iya sih, banyak sih yang kayak gitu sih kan. Gitu sih kok. Aduh, ya sekarang sih memang lagi pada susah ya. Cuman percaya gua kalau masih ada peluang untuk orang itu make money sebenarnya selama mereka mau gali lah gitu loh. Kayak misalkan mencari tahu gitu loh tentang, wah gue mesti ngapain ya sekarang ini, lagi ada apa ya gitu loh. Dari yang nggak punya uang sama dengan yang punya uang gitu ya. Kalau lu punya uang, lu akan melakukan ini. Lu nggak punya uang ya, lu harus melakukan ini. Start from the bottom lagi gitu loh ya kan. Ya lu nggak punya uang, masa lu jadi alasan jadi lu, gue nggak punya duit jadi gue nggak ngapa-ngapain, kan nggak mungkin. Nah itu, mau sampai kapan kayak gitu Ya, kan? bener nggak kan? Betul, setuju gue kok. Gitu. Tapi pengalaman lu sih di telur sih bener-bener itu mahal sih. Thank you. Mahal ya. Thank you. Ditipu sama orang itu tuh memang pengalaman paling mahal sih. Betul. Ditipu, di backstep, dihianatin. Puji Itu syukur. berkah buat kita sebenarnya Berkah. kalau kita punya sudut pandang itu sebagai pelajaran buat kita. Ya tapi kalau itu kita ngelihatnya jadi kayak toksik, ya udah deh, susah buat dijelasin. Pilihan ya? Pilihan lah itu ya, akhirnya jadi kepahitan, terus akhirnya lu jadi sakit juga Betul. karena lu punya kepahitan itu. Jadi balik lagi ke pilihan kita ya, Boy. Betul. Nanti nextnya gue pengen ini kita bareng-bareng ngobrol sama Ko Erwin juga, ya bikin Oh, iya. obrolan lagi. Ko Erwin juga punya pengalaman yang seru tuh, ya kan, kita ngeliat hidupnya dia santai kan. Betul. Tapi dia juga punya pengalaman yang cukup Tuhan. Bolehlah nanti kita cari waktu untuk ketemu lagi, terus kita ngobrol lagi. Siap. Ya, oke guys, mungkin sekian dulu ya. Maaf ya kalau misalkan kita ngobrolnya masih ngalor ngidul, karena di sini gue juga cuma pengen sharing pengalaman orang-orang yang di sekitar gue. Jadi nggak cuma artis-artis aja yang terkenal aja tuh yang punya pengalaman hidup. Jadi realitanya itu adalah banyak juga di sekitar kita itu punya pengalaman yang mungkin kurang lebihnya lebih gimana ya? Ya mungkin bisa bermanfaat lah pengalaman-pengalaman orang di sekitar kita ini buat yang nonton gitu loh. Kalau misalkan yang di luar banyak isinya gosip, yang viral, yang ini, yang itu. Tapi kalau misalkan gua tujuannya itu lebih pengen ngasih informasi buat para penonton yang ada di channel gua ini, lebih ke gini loh, lebih ke ngasih tahu bahwa di sekitar kita juga tuh ada orang-orang yang punya pengalaman pahit di dalam dunia bisnis, dan akhirnya mereka mencari jalan keluar untuk bisa menghasilkan dan untuk bisa bertahan hidup gitu. Salah satunya ya Farhan ini, dia nggak punya banyak pilihan dalam hidupnya gitu, dan dia nggak punya privilege yang dimana pada saat dia masuk ke dalam jurang, habis itu tiba-tiba ada helikopter penolong ngangkat dia lagi naik, dia harus crawling dari bawah untuk bisa naik lagi ke atas, yang dimana balik lagi ke titik normal. Nah, dia sekarang lagi ngejalanin trading. Jadi buat kalian semua yang mau cari tahu tentang trading dan menghasilkan uang di sana, ya kalian bisa DM aja dulu Farhan, nanya-nanya aja dulu. Intinya apa yang Farhan jalanin itu adalah realita yang dia jalanin sehari-hari, dan dia bisa hidup dari trading, dan hasilnya itu cukuplah buat Farhan hidup, dan dia
warawiri kesana sini, ngopi, makan kayak gini. Oke, mungkin sekian dulu ya Han. Nanti kita lanjut lagi. Siap. Ya. Thank you. Thank you Han. Thank you, Waktunya dan ilmunya. Thank you, Oke. thank you, thank you. Oke, see you guys again in the next video. Bye. See you.